dibagikan. Ya, pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tugas dari Ibu Menteri, yaitu tentang imperialisme dan kolonialisme. Tapi sebelumnya terima kasih atas Ibu Menteri karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk maju dan mempresentasikan. Oke, seperti yang kita tahu ya, penjajah di Indonesia sudah menduduki 350 tahun karena mengincar kekayaan alam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah rempah-rempah yang dimana pada saat itu sangat dicari oleh para bangsa asing. Kita akan membahas salah satunya yaitu perlawanan rakyat Maluku. Di sini ada 5 perlawanan, dimulai dari Sultan Khairun, Sultan Bahabula atau anak Sultan Khairun, Sultan Lutu Patimura, lalu ada Marta Kristiani Tiahahu. Oke, pertama dimulai dari Sultan Khairun. Silakan dibaca, Dimas. Sultan Khairun 1558, latar belakang perang Portugis. Oke, jadi di sini perlawanan dimulai dari Sultan Khairun, di mana pada saat itu Portugis masuk ke Maluku. Nah, di situ alasan Portugis untuk masuk ke Maluku awalnya baik tuh, katanya cuma ingin berdagang. Nah, lalu setelah itu ada lagi bangsa Spanyol masuk ke Maluku. Nah, akhirnya Portugis menetapkan aktivitasnya di Ternate, sementara Spanyol di Tidore. Nah, terjadi nih persaingan antara Spanyol dan Portugis untuk merebutkan kekuasaan di Maluku. Akhirnya perang nih Portugis sama Spanyol, tapi perangan Portugis sama Spanyol harus dihentikan. Maka dari itu Spanyol dan Portugis melakukan perdamaian ya, perundingan. Namanya perundingan ya Saragossa benar. Setelah itu dari perundingan tersebut hasilnya Portugis menetap di Maluku dan Spanyol keluar ke Filipina. Nah, jadinya kan Portugis adanya di Maluku nih sekarang. Tapi lama-kelamaan Portugis malah memberikan kesengsaraan di Maluku ya. Misalnya kejahatan-kejahatan dari Portugis antara lain menerapkan kerja paksa, mengkristenkan rakyat Maluku yang sudah beragama Islam dan semena-mena. Maka dari itu akhirnya rakyat Maluku melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Khairun. Setelah itu Portugis menawarkan perundingan ya perdamaian kepada Sultan Khairun. Nah, karena Sultan Khairun ini orangnya sangat baik hati ya, diterimalah perundingan dari Portugis. Perundingan tersebut dilakukan pada benteng Sao Paulo. Nah, setelah Sultan Khairun ingin berunding ke Sao Paulo, tiba-tiba dia justru malah dibunuh oleh Portugis ya. Jadi dijebaklah Sultan Khairun ini, katanya pengen berunding tapi pas udah datang dia malah ditusuk dari belakang. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke Sultan Bahabula. Silakan dibaca, Raffi. Sultan Bahabula, putra Sultan Khairun 1525. Latar belakang perang, Sultan Bahabula menetap di Ambon. Oke, sekarang kita bahas Sultan Bahabula, yaitu anaknya dari Sultan Khairun. Sultan Bahabula tahu nih ayahnya sudah dibunuh. Maka dari itu dia melanjutkan perlawanan dan menjadi pemimpin baru. Ya, jadi Sultan Bahabula ini bertekad ingin mengusir Portugis dan akhirnya berhasil. Sultan Bahabula berhasil mendesak serta mengusir Portugis hingga akhirnya Portugis keluar dari Maluku. Ya, Portugis menetap di Ambon. Nah, karena Portugis sudah keluar dari Maluku, datang lagi Belanda ya, penjajah baru. Niatnya juga katanya mau berdagang doang, tapi di balik itu Belanda memiliki niat jelek, yaitu ingin menguasai Maluku juga. Nah, singkat cerita, Belanda ini juga berhasil merebut benteng Victoria dari Portugis. Nah, tidak lama dari itu, Sultan Bahabula yang sudah berjaya kemudian meninggal dunia. Tentu saja hal tersebut membuat kemunduran bagi rakyat Maluku karena telah kehilangan pemimpinnya yang hebat. Sekarang kita lanjut ke Sultan Lutu. Sultan Lutu ini berada di Tidore ya, melawan VOC. Silakan dibaca, Akira. Sultan Lutu 15 dan latar belakang perang. Jadi sekarang kita ke Sultan Lutu. Jadi kan sekarang cuma VOC nih yang ada di Maluku.
sebenarnya VOC juga memiliki niat jelek ya. Tidak hadir dari situ, Portugis yang sudah diusir di Ternate tadi berulang kembali di Tidore, beda tempat sekarang dia. Nah, Portugis ini melawan tuh Tidore. Maka dari itu rakyat Tidore kan merasa kewalahan ya karena sifat Portugis. Maka dari itu rakyat Tidore, rakyat Maluku meminta tolong kepada VOC, tolong dilindungilah Maluku ini. Nah, terus VOC pun akhirnya setuju ingin melindungi Maluku, tapi di balik itu semua Belanda memiliki niat jelek juga, ingin kayak musuh dalam selimut lah, ingin mengkhianati Maluku juga aslinya. Nah, karena VOC ini sudah membantu Maluku, VOC ini ingin dibalas budi nih, makanya itu mau dijahatin lah Maluku. Setelah itu kan VOC melakukan banyak kejahatan ya. Akhirnya rakyat Maluku ingin melawan VOC, ingin memberontak di bawah pimpinan Sultan Nungku. Nah, karena Sultan Nungku ini memiliki banyak pasukan yang sangat kuat ya, akhirnya berhasil tuh Sultan Nungku mengambil kembali Tidore dari VOC dan mengusir VOC. Nah, setelah itu Sultan Nungku pun wafat. Nah, sekarang dilanjutkan pada pimpinan baru, yaitu Patimura. Silakan dibaca dasar. Kapitan Patimura 1817. Latar belakang perang. Oke, sekarang kita lanjut ke Patimura. Karena tadi Sultan Nungku udah meninggal ya, akhirnya Belanda tidak takut lagi nih, akhirnya dia berulang lagi di Maluku ya, menjajah lagi di Maluku Belanda ini. Nah, selanjutnya perlawanan dilanjutkan oleh Kapitan Patimura. Nah, Patimura ini merupakan salah satu tentara VOC. Kenapa jadi tentara VOC? Karena pada zaman tersebut seluruh masyarakat Maluku diwajibkan menjadi tentara VOC. Nah, karena Patimura ini sudah mengetahui bagaimana cara pertahanan Belanda, bagaimana cara peperangan Belanda, akhirnya pun Patimura memberontak karena melihat Belanda itu tidak adil sama tanah kelahirannya. Nah, dengan memakai semua pengetahuan yang dia ketahui saat menjadi tentara VOC, Patimura ini akhirnya berhasil mengebom pelabuhan kapal yang ada di Belanda, serta berhasil juga memenangkan beberapa peperangan yang di Belanda. Nah, karena Belanda ini kesel nih sama Patimura, Belanda berniat ingin menangkap Patimura. Nah, lalu tapi sayang sekali Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda karena dihianati oleh salah satu anak buahnya Patimura sendiri. Jadi itu kan Belanda kan orangnya licik ya. Belanda mencari orang yang nggak suka sama Patimura. Nah, ketemu tuh orang yang nggak suka sama Patimura, diajak kerjasama tuh orang itu. Akhirnya anak buah Patimura yang nggak suka sama Patimura membeberkan keberadaan Patimura. Makanya Patimura dan teman-temannya akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Nah, setelah Patimura dan teman-temannya ditangkap oleh Belanda, Belanda mengajukan perundingan lah ke Patimura, tapi selalu ditolak oleh Patimura karena Patimura tidak ingin bekerja sama dengan penjajah. Nah, karena perundingan Belanda ditolak sama Patimura, akhirnya Patimura dan teman-temannya dihukum mati, dihukum gantung di benteng Victoria ya, ini bentengnya. Karena perjuangan Patimura dan teman-temannya sesuai dengan Perpres 87 TK, akhirnya Patimura ini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional ya, pahlawan. Maka dari itu juga muka Patimura juga diabadikan di salah satu uang kertas, yaitu uang 1000 ya, yang sering kalian lihat mukanya Patimura nih, yaitu sebagai bentuk pengabdian. Oke, sekarang kita lanjut ke Makta Kristiana Tiahahu. Silakan dibaca Dimas. Makta Kristiana Tiahahu 1800. Seorang perempuan wanita. Oke, sekarang Makta Kristiana Tiahahu yang terakhir ya. Jadi Makta ini merupakan salah satu pahlawan wanita yang termuda yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu Kristiana Tiahahu ini masih berumur 17 tahun, tapi dia sudah berhasil berperang dengan Belanda dan membantu. Ya, akhirnya Kristiana Tiahahu ini sayang sekali juga tertangkap oleh Belanda. Akhirnya